Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di Brilliant Flow 3 kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal tahun lalu, UAS Ekonomi Manajerial. Nah, kita langsung saja ya, lanjut ke soal nomor 1. Nah, di sini sudah ada ya soal nomor 1-nya yaitu mengenai multimarket. Nah, di sini perusahaan Polytron di daerah Kudus menjual TV layar datar di Pulau Jawa dan Kalimantan. Berdasarkan riset pasar di Jawa, laku terjual dengan harga P15.000 min 12,5 Ki. Sedangkan di Kalimantan laku terjual dengan harga P sama dengan 10.000 min Ki. Dan total biaya yang dikeluarkan per minggunya adalah TC sama dengan 5 juta tambah 5.000 Ki. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa TV yang terjual di Jawa per minggunya dan berapa harga jual per TV di Jawa. Nah, terus untuk yang B-nya, berdasarkan TV yang terjual di Kalimantan per minggunya dan berapa harga per TV di Kalimantan. Nah, terus untuk yang C, berapa labanya per minggu. Nah, langsung saja kalian tulis di sini ya, diketahuinya. Kita semisalkan J itu adalah Pulau Jawa dan K itu adalah Kalimantan. Nah, di sini untuk price-nya atau harga ya, di Jawa itu kalian tulis yang persamaan yang ada di soal yang ini ya. Nah, yang ini untuk P Jawa, ini untuk P Kalimantan, dan ini TC-nya. Jadi kalian terus diketahuinya itu yang ini ya. Nah, setelah kalian masukin ke sini, barulah kita akan menghitung dulu total pendapatan. Nah, total pendapatan ini rumusnya itu adalah TR sama dengan P kali Q. Kita akan mencari TR Jawa dan TR Kalimantan. Nah, untuk TR Jawa yaitu kalian masukin ini sudah ada P ya. Nah, P Jawa ini PJ atau PJ ya ke sini. Terus kalikan dengan Q. Kali Q. Maka didapatkanlah hasil 15 Q min 12,5 Ki kuadrat. Karena Ki kali 15.000 yaitu 15.000 Ki. Ki kali min 12,5 Ki. Jadi hasilnya itu min 12,5 Ki pangkat 2. Atau Ki kuadrat ya. Begitu juga sama yang ini. Kalian masukin yang ini. PK-nya dikali Ki. Nah, 10.000 dikali Ki adalah 10.000 Ki dan Ki dikali Ki, min Ki dikali Ki jadi min Ki pangkat 2. Setelah kalian mencari TR-nya, kalian lanjut untuk menghitung marginal return. Nah, di sini untuk menghitung marginal return, jadi DTR untuk DTR ya, determinan TRJ. Nah, yang diturunkannya itu adalah Q-nya. Nah, yang ini ya. Nah, kalian ambil datanya dari sini untuk TRJ ya. Nah, jadi yang diturunkan kan Q-nya. Berarti 15.000 kan ada variabel Q-nya ya. Nah, kalian turunin aja untuk menurunkan 15.000 Q. Jadi, ininya itu kan di Q ini ada pangkat 1 ya. Nah, jadi kalian pangkatnya itu kalikan dengan 15.000 terus dikurangi 1. Jadi Q-nya hilang dan di sini tulis 15.000. Begitu juga yang min 12,5. 2-nya itu dikalikan dengan min 12,5, jadi hasilnya itu 25. Yang pangkat 2-nya itu dikurangi 1, jadi
1 ya, jadi Ki. Jadi min 25 Ki. Setelah itu kita pindah ruaskan min 25 ini dengan MRJ. Maka langkah selanjutnya itu seperti ini. 25 Ki J sama dengan 15.000 min MRJ. Karena MRJ-nya kan dipindah ruaskan jadi min. Gitu ya. Terus diteruskan lagi ya. Ki J sama dengan 600 min 0,04 MRJ. Dari mana nih 600 sama min 0,04 MRJ? Ini kan jadinya dibagi 25. Kan ini ada 25 Ki J. Nah, untuk langkah selanjutnya tinggal ini ya. Jadi 15.000 dibagi 25. Maka hasilnya itu 600 dan MRJ ya. Ini kan ada angka 1 ya di depannya itu. Nah, jadi 1 dibagi dengan 25, maka hasilnya 0,04 MRJ gitu ya. Begitu juga sama untuk langkah yang mencari MRK-nya. Nah, di sini DTRK yang diturunkannya itu adalah Ki-nya. DTRK itu ini ya, yang ini kalian dari ini yang turunkan. Terus Ki-nya dihilangkan kayak tadi. Soalnya pangkatnya itu 1 dikali 10.000 dan pangkatnya itu dikurangi 1. Jadi Ki-nya habis. 1 dikali 10.000, 10.000 tulis Ki-nya. Karena Ki-nya habis, jadi tidak bisa ditulis Ki-nya di sini. Terus min 2, di sini kan di depan Ki itu ada 1 ya. Di belakang Ki. Di belakang Ki itu kan ada 1. Nah, jadi 2 dikali dengan 1, maka hasilnya itu 2. Dan 2 ini dikurangi 1, maka hasilnya itu 1. Jadi, karena hasilnya 1, pangkatnya 1, jadi kita tidak perlu menulis lagi pangkat 2 lagi. Tapi udah aja Ki, gak perlu di sini menulis angka 1. Gitu ya, itu udah otomatis. Jadi, min 2 Ki. Nah, setelah itu, kita seperti biasa pindah ruaskan antara MRK dan 2 Ki ya. Nah, di sini 2 Ki sama dengan 10.000 min MRK. Nah, terus 2 itu akan menjadi pembagi bagi 10.000 dikurangi MRK ini. Nah, terus 10.000 dibagi 2 yaitu 5.000, terus 1 dibagi 2 yaitu 0,5 MRK. Nah, setelah kalian mendapatkan ini MRJ dan MRK ya, kalian bisa mencari tingkat produksi total dengan rumus Ki-T sama dengan Ki-J tambah Ki-K. Nah, kita kan sudah mendapatkan Ki-J-nya ya, sama Ki-K-nya. Kalian tinggal tulis saja di sini. Ki-T sama dengan Ki-J-nya berapa? 600 min 0,04 MRJ. Kalian tulis di sini. Terus untuk Ki-K 5.000 min 0,5 MRK. Nah, ditambah Ki-K-nya ini tulis di sini. Maka untuk yang 5.000 ini bisa dijumlahkan dengan 600 karena mereka sejenis ya. Jadi 5.600, terus yang MRK ini bisa dijumlahkan dengan 0,5 MRK ini ya, bisa dijumlahkan dengan 0,04 MRJ. Nah, jadi 0,5 ditambah 0,04 MRJ jadinya itu min 0,54 MRT ya. Setelah itu pindah ruaskanlah ini ya untuk Ki-T dan juga MRT. Untuk MRT di sini 0,4 MRT-nya itu jadi plus dan untuk Ki-T-nya jadi min. Nah, setelah gitu, langkah selanjutnya adalah
0,54 MRT jadi pembagi bagi 5.600 dan juga 1. Nah, 5.600 dibagi dengan 0,54 adalah 10.370,37 dan 1 dibagi dengan 0,54 hasilnya itu adalah min 852 kite gitu ya. Nah, jadi untuk MRK dan MRT-nya sudah dapat dong ini. Ini ya, yang dua ini. Setelah itu, kita akan melanjutkan dengan mencari tingkat produksi. MRT sama dengan MCT, rumusnya itu. Nah, di sini kalian tulis TC ya. TC-nya dulu untuk mencari MCT. Nah, di sini kalian turunkan yang DTC, determinan TC ini ya, yang diturunkannya itu adalah Q. Maka dikarenakan 5 juta ini tidak ada variabel Q-nya, maka tidak bisa diturunkan. Nah, sedangkan yang ini ada, maka bisa diturunkan. Nah, untuk lebih jelas, kita lihat sini ya, untuk memperjelas bagaimana cara penurunannya. Di sini ada 5.000 Q pangkat 1. Nah, di sini kan ada pangkat 1 tersembunyi ya. Nah, terus kalian tinggal 5.000 dikali 1, yaitu satunya itu dari mana? Dari pangkatnya. Dari pangkat ini ya. Nah, 5.000 dikali 1 sama dengan 5.000. Maka tulis dulu 5.000 di sini. Pangkat ini dikurangi 1. Nah, kalau 1 ini dari pangkatnya, kalau 1 ini dari rumus ya. Sama dengan 0. Berarti Q-nya hilang kalau 0 ya. Nah, jadi hasilnya itu 5.000. Nah, misalkan yang kedua, kalau misalkan pangkatnya 2, kalian tinggal kalikan saja. Ini pangkatnya, terus dikalikan bilangan depannya itu 5.000. Jadi 5.000 kali 2 yaitu 10.000. Terus ini 2 pangkatnya dari pangkat dan 1 dari rumusnya dikurangi rumus ya, dari rumus satunya itu. Nah, jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1, maka sisa 1 Q-nya. Maka hasilnya itu 5.000 Q. Gambarannya seperti itu ya kalau turunan, untuk mengingatkan kalian. Nah, setelah didapatkan 5.000 ya, kalian baru cari MRT sama dengan MCT. MRT-nya dari mana? MRT-nya dari sini. Nah, dan juga ini ya, 2 ini ya. Nah, terus MRT 10.370,37 kurangi 1,852 kite. Nah, ini MRT ya. Kalian tinggal lihat MRT. Ya, terus untuk itu sama dengan MCT. MCT-nya telah tadi kita hitung, yaitu turunan dari TC, turunan Q dari TC. Nah, yaitu hasilnya 5.000, jadi sama dengan 5.000. Nah, di sini karena 5.000 dipindah ruaskan ya, jadi dan Q-nya itu dipindah ruaskan ke sebelah kanan, jadi yang 5.000 jadi min dan yang 1,852 Q jadi plus. Nah, terus 10.370,37 dikurangi 5.000, maka hasilnya itu 5.370,37 sama dengan 1,852 Q ya. Setelah itu 1,852 ini akan menjadi pembagi bagi 5.370,37
Maka 5.370,37 dibagi dengan 1,852, hasilnya itu 2.899,77. Ya. Terus kenapa penulisannya gini? Sebenarnya ini meskipun dibulak-balik itu bakal sama ya. Kalian bisa kitanya itu di depan, di sini kitanya di sini ya, bisa kitanya di belakang gitu. Jadi jangan aneh, kenapa tadinya kitanya di sini, terus sekarang kitanya di sini gitu. Tapi hasilnya bakal sama meskipun kita bolak-balik. Jadi ketika udah ada hasil, kita bisa membolak-baliknya gitu. Jadi didapatkanlah kesimpulan bahwa penjualan TV per minggu sebanyak 2.899,77 unit gitu ya. Setelah mendapatkan itu, kita sudah mendapatkan kitanya ya. Nah, kita akan mencari tingkat penjualan TV di Jawa dan Kalimantan. Nah, ini dari MRT yang di bawah tadi yang digunakan untuk ini. Ini MRT kalian dapat dari sini, MRT. Nah, ya. Nah, setelah itu masukin MRT-nya dan kitanya itu ganti dengan yang ini. Dengan kita ini karena sudah didapatkan tadi. Maka 10.370,37 min 1,852 kita dikali kitanya itu kan diganti ya dengan 2.899,77, maka 1,852 dikali dengan 2.899,77, maka hasilnya itu adalah 5.370,37. Setelah itu tinggal kurangi saja ya, 10.370,37 dikurangi dengan 5.370,37, maka hasilnya itu adalah 5.000 unit per minggunya. Nah, terus kita akan mencari MRJ dan MRK dengan cara kita yang di atas kan ada MRJ ya, kita taruh di sini MRJ-nya dan juga MRK ya. Kita pertama-tama menghitung dulu MRJ-nya. MRJ-nya itu adalah 15.000 min 25. Q-nya ganti dengan 5.000. 5.000 yang ini ya. Nah, sama dengan 5.000-nya dikali dengan 25 terlebih dahulu. Terus hasilnya itu 15.000 dikurangi dengan hasil perkalian ini dulu ya. Pokoknya kali ini didahulukan. Maka hasilnya itu adalah min 110.000 unit per minggu. Terus untuk MRK, seperti tadi ya, masukin yang MRK ya, terus Q-nya ganti dengan 5.000. 10.000 dikurangi 2 kali 5.000. 2 kali 5.000 adalah 10.000, maka 10.000 dikurangi 10.000, hasilnya itu adalah 0 unit per minggu. Nah, terus untuk mencari harga jual TV di Jawa dan Kalimantan, jadi PJ-nya itu adalah masukin PJ-nya ya, yang diketahui. Nah, terus Q-nya itu ganti dengan MR-nya atau marginal return-nya dengan masing-masing ya. Nah, J dengan J, K dengan K. Nah, terus setelah kalian masukin, tinggal ganti Q-nya dengan MRJ dan MRK. Nah, untuk PJ kita ganti dengan MRJ. MRJ kan hasilnya itu min 10.000. Nah, kalian tinggal ganti yang 12,5 yang Q-nya itu jadi min 110.000. Nah, 15.000 min 12,5 dikali min 110.000. Nah, maka hasilnya itu adalah
1.390.000 ya. Nah, dikarenakan ini kan min. Ini min bertemu min jadi positif gitu ya. Karena ini dikalikan terlebih dahulu. Jadi min kali min positif. Nah, seperti itu. Terus untuk ini tinggal masukkan 10.000, masukkan dulu key-nya adalah 0, maka hasilnya itu adalah $10.000 per TV. Setelah itu semuanya, kita lanjut untuk menghitung laba. Nah, rumus laba itu adalah PJ dikali QJ tambah PK dikali QK dikurangi TC. Nah, untuk PJ sama PK-nya ini ya. Nah, PJ-nya itu $1.390.000 dikali dengan QJ. QJ-nya itu ini, min 110.000. QJ ditambah 10.000. Yang ini untuk PK dikali 0 untuk ini ya. Nah, setelah itu min 5.000 ditambah min 5 juta ditambah 5.000 dikali 2.899,77 TC-nya ya. Nah, setelah itu kalian jumlahkan dulu ini masing-masing yang sudah dalam kurung. Nah, jadi hasilnya itu min 15 atau 152 miliar ya. 152 miliar 900 juta ditambah 0 dikurangi 19.499,850 rupiah. Oh, ini bukan koma ya, tapi 19.498.850 rupiah. Dolar, maaf. Nah, terus di sini ya, baru deh di ini ya, karena min sama min jadi ditambah ya. Jadi masih min gitu. Soalnya ini bukan perkalian. Jadi min 152 miliar 919 juta 498.850 rupiah dolar ya per minggunya. Terus dapatkanlah kesimpulan jumlah TV yang terjual di Jawa sebanyak min 110.000 unit dengan harga 1.390.000 dolar per TV. Dan untuk yang B-nya, jumlah TV yang terjual di Kalimantan sebanyak 0 unit dengan harga 10.000 dolar per TV. Terus untuk C-nya, laba yang dihasilkan sebesar min 152 miliar 919 juta 498.850 dolar per minggunya. Nah, setelah itu sudah ya sampai sini untuk soal nomor 1. Dan kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, kita ke soalnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai menghentikan atau melanjutkan produksinya. Jadi di sini ada PT Ajli memproduksi alat pemanas air total biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan pemanas air perharinya sebagai berikut. Di sini sudah ada persamaan TC-nya ya. Jadi TC-nya itu 50 tambah 40 Ki min 6 Ki pangkat 2 tambah 0,5 Ki pangkat 3. Dan berdasarkan survei pasar alat tersebut laku $40 per alat. Nah, saudara diminta sarannya, apakah sebaiknya PT Ajli menghentikan produksi atau melanjutkan? Kalau melanjutkan, berapa keuntungan atau kerugian? Nah, sampai situ ya. Nah, setelah itu, kita lanjut ke jawabannya.
tadi sudah diketahuinya, kalian tulis TC yang tadi ya, persamaan TC yang tadi, terus P-nya itu $40.000 per unit ya. Itu dari sini ya. Ini TC ini dan ini $40.000 untuk P atau price-nya ya, atau harga. Nah, jadi kalian pertama-tama itu mencari dulu MC ya. Nah, untuk mencari MC yaitu DTC yang ini pakai yang ini ya, determinan C. Yang diturunkan itu adalah Q-nya. Nah, jadi dikarenakan 50 itu tidak ada variabel Q-nya, maka ini dihapuskan, dicoret, terus 40 Q jadi 40, min 12 Q jadi dari 2 kali min 6, min 12, terus Q-nya dikurangi 1, pangkatnya itu jadi Q. Ya, jadi min 12 Q. Terus tambah yang 0,5 Q pangkat 3 itu kalau diturunkan menjadi 1,5 Q pangkat 2. Gitu ya. Nah, setelah kalian mendapatkan hasil ini, kalian lanjut untuk menghitung AVC. Ya. Nah, di sini tinggal TVC dibagi dengan Q. Nah, setelah itu kalian masukin ini ya. Setelah masukin seperti ini, kenapa seperti ini? Karena TC sama dengan itu total fixed cost tambah total variable cost. Gitu ya. Jadi TVC itu, maka di sini itu yang ditulisnya itu adalah yang ada variabelnya. Gitu ya. Karena kan yang ada variabelnya itu adalah 40 Q min 60 Q pangkat 2, terus 0,5 Q pangkat 3. Jadi yang itu ya. Terus dibagi dengan Q ya. Nah, maka didapatkan hasil 40 dibagi Q 40, min 6 Q pangkat 2 dibagi Q min 6 Q, 0,5 Q pangkat 3 dibagi dengan Q jadi 0,5 Q pangkat 2 gitu ya. Nah, setelah itu lanjut ke AVC ya. Nah, untuk AVC jadi min C dibagi 2D. Nah, min C ini dari mana? C itu apa gitu ya. Nah, jadi ini A, untuk yang 50 A, B, C, dan D. Jadi di sini itu C-nya itu adalah min 6. Di sini kalian tulis min 6. Dan ini dari rumus ya. Jadi kalau misalkan ada min, jadi kalian kurungin kalau misalkan di awalnya itu ada min. Gitu ya. Dibagi dengan 2, 2-nya dari rumus, terus D-nya itu dari sini. A, B, C, D. Jadi 0,5 D-nya itu. Kali dengan 0,5. Nah, jadi hasilnya itu 6 dibagi dengan 1. Kenapa ini positif? Dikarenakan negatif dikali negatif. Jadi hasilnya itu positif. Dibagi dengan 1. Maka hasilnya itu adalah 6. AVC-nya itu adalah 6. Setelah itu, kalian tinggal ini. Ya, dari sini ya. Terus yang Q-nya kalian ganti dengan 6. Jadi 40 dikurangi min 6 kali 6. Di sini Q-nya ganti dengan 6. Terus tambah 0,5 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2. Maka hasilnya itu adalah $22 per alat. Nah, terus dapatkanlah hasil kesimpulan. Karena P-nya itu lebih dari AVC, yaitu P-nya itu kan 40, itu lebih besar daripada 22. Maka PT Azali melanjutkan produksi. Seperti itu. Terus setelah itu kita akan mencari tingkat produksi pemanas per hari. Nah, cara mencarinya itu
P sama dengan MC. Nah, tadi kan di sini ya, MC-nya sudah ada. Ini MC-nya. Tinggal kalian masukin ke sini. Nah, P-nya itu kan sudah diketahui ya, 40, terus sama dengan MC. MC-nya masukin, terus setelah itu 40 ini dipindah ruaskan. Jadi min 40, maka hasilnya itu di sini adalah 0. Nah, terus untuk sisanya kalian turunkan lagi gitu ya. Nah, setelah itu kita kan ini ada pangkatnya ya. Untuk menghilangkannya itu yaitu 1,5 Ki min 12 dalam kurung Ki di sininya ya. Sama dengan 0. Nah, di sini itu ada Ki 1 dan Ki 2. Ki 1-nya itu adalah Ki sama dengan 0. Terus untuk Ki 2-nya itu adalah di sini 15 1,5 Ki 2 sama dengan 12. Jadi, terus Ki 2 sama dengan 12 dibagi dengan 1,5. Maka hasilnya itu 8 alat per hari. Nah, setelah itu kita akan mencari TC. Nah, untuk mencari TC itu tinggal masukin saja TC yang diketahui, terus ganti Ki-nya itu dengan alat yang 8 ini. Ya. Nah, 50 tambah 40, Ki-nya sudah diganti dengan 8, dikali 8 dikurangi 6 dikali 8 pangkat 2, terus ditambah 0,5 dikali 8 pangkat 3. Nah, terus maka dapat langkah selanjutnya ya, mendapatkan hasil 50 tambah 320 min 384 tambah 256. Nah, maka hasilnya itu adalah untuk TC $242. Nah, setelah itu kita akan mencari ATC. ATC itu adalah TC dibagi dengan Ki. Tadi TC-nya itu ini ya, hasilnya 242 dibagi dengan Ki. Ki-nya itu yang tadi yang 8. Nah, maka hasilnya itu adalah 30,25. Terus kalian simpulkan, karena P lebih besar dari ATC, yaitu 40.000 lebih besar dari 30,25 dolar, maka perusahaan akan mendapatkan laba jika melanjutkan produksi. Nah, setelah itu kita akan menghitung labanya. Nah, untuk menghitung laba, rumusnya itu adalah P kali Ki dikurangi TC. P-nya itu 40 dikali dengan 8 dikurangi dengan 242. Nah, kalian dahulukan dulu perkalian ya. Setelah itu kalian kurangkan semuanya gitu ya. Nah, maka dapat hasil $78 per hari. Jadi, laba yang diperoleh PT Azeli jika melanjutkan produksi adalah $78 per hari. Nah, di sini kalian simpulkan PT Azeli sebaiknya melanjutkan produksi karena P lebih besar dari AVC, yaitu $40.000 lebih besar daripada $40.000 lebih besar daripada $22 dan P lebih besar dari ATC. Nah, jadi $40 itu lebih besar dari $30,25. Nah, perusahaan akan mendapatkan laba sebesar $78 per hari. Jadi, di sini tuh jika kita melanjutkan produksi itu, maka ada kemungkinan laba atau rugi ya ketika sudah ditetapkan untuk melanjutkan produksi gitu ya. Nah, terus kita akan lanjut ke multi-frames. Nah, multi-frames ini mana ya? Soal nomor 3. Nah, ini. Nah, di sini Casio itu mempunyai pabrik di Jawa dengan total pengeluaran TC-nya itu ini
dan Sumatera dengan total pengeluaran TC-nya itu adalah 10 tambah 16 Ki tambah Ki kuadrat. Berdasarkan survei pasar permintaan di kalkulator kedua pulau itu per hari yaitu 2 Ki sama dengan 100 min 2P. Berdasarkan data di atas, berapa penjualan kalkulator di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, serta berapa laba per harinya. Oke. Multifirms ini kita akan diketahui dulu. Jadi kita akan memisalkan J itu adalah Pulau Jawa dan S itu adalah Sumatera. Jadi ada TJ, ada TS. Gitu ya. Nah, ini kan persamaan itu baru Ki. Nah, kita akan mencari P-nya ya. Karena kita membutuhkan P. Nah, jadi kalian pindah ruaskan antara 2P min 2P dengan 2Ki. Min 2P jadi positif di depannya 2P, terus 2Ki jadi negatif, jadi 2Ki. Jadi 2P sama dengan 100 min 2Ki. P sama dengan 50 min 1. Dikarenakan ini 100 dibagi 2, 50. Terus min 1 Ki dibagi 2, maka hasilnya itu min 1. Min 2 Ki dibagi 2, hasilnya min 1 Ki gitu ya. Setelah itu, ditanyakan itu jumlah penjualan dan laba per hari. Nah, di sini kalian cari dulu TR-nya yaitu Pi kali Ki. P kali Ki ini, P-nya itu ini ya, kalian ambil dari sini. Dari yang sudah dicari, dikali Ki. Maka 50 dikali Ki, maka hasilnya 50 Ki, terus Ki kali Ki hasilnya min Ki pangkat 2. Terus kita akan mencari MRT. MRT itu adalah DTR. Kalian ini ya, determinan TR, terus yang diturunkan itu adalah Ki. Di sini ini 50-nya jadi 50 ya, 50 Ki-nya. Terus Ki pangkat 2-nya itu adalah 2 Ki. Jika diturunkan, dikarenakan 2 dikali 1 dikurangi 1 min pangkat 2-nya. Jadi 2 Ki. Setelah itu kita akan mencari MCJ. Nah, untuk mencari MCJ ini, jadi DTC dibagi yang diturunkan itu adalah DQ-nya. Nah, TJ itu yang mana? Kalian masukinnya yang ini ya. Nah, dikarenakan 10 tidak ada variabel Q, maka hilang. Terus ini 28 Q-nya yang hilang. Jadi 28 tulisnya. Terus ini jadi 4 Q. Ya. Terus sama dengan, jadi ini tuh ya, seperti ini. Kalau tidak ada ini ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, dikarenakan ini awalnya itu seperti ini ya, MCJ sama dengan 28 tambah 4 Ki. Maka dipindah ruaskan ya. 28 itu ke sebelah kiri. Jadi gini. Ya. Nah, kalian bisa menulisnya seperti ini jika tidak bingung gitu ya. Atau bisa menulisnya seperti ini. Nah, ini tuh 28-nya yang di ke MCJ-kan. Jadi gini. Gitu ya. Setelah itu, min 28 itu dibagi dengan 4. Maka di KJ itu didapatkan hasil 0,25 MCJ min 7. Gitu ya. Karena min 28 dibagi 4 itu adalah 7. Setelah itu, sama juga dengan MCS ini ya, DTCS-nya diturunkan. Yang diturunkan itu adalah Q-nya.
Nah, terus ini hasil tadi turunannya. Terus seperti tadi, yang 16 itu dipindahkan ke dekat MCJ, yaitu ke ruas sebelah kanan ya di sini. Nah, jadi hasilnya itu kan min ya. Nah, jadi 2 MCS ya, satunya itu dibagi dengan 2, 0,5, terus 16-nya itu dibagi dengan 2, maka hasilnya itu min 8. Itu ya. Setelah itu, kita akan mencari QT. Nah, rumus kita itu adalah QJ tambah QS. QJ-nya dari mana? QJ-nya dari sini. Dan QS-nya ini ya. Nah, setelah itu tinggal masukin saja. Setelah dimasukin, jumlahkan yang sejenis. Setelah dijumlahkan, maka didapatkan hasil 0,75 MCT min 15. Terus kalian lanjutin MCT ya di sini 0,75 MCT sama dengan 15 tambah QT. Nah, terus sama dengan MCT sama dengan 20 tambah 1,33 QT gitu ya. Jadi ini tuh, nah 0,75 ini akan menjadi pembagi bagi ini ya. Nah, jadi, kita dari mana? Kita kan dari rumus gitu ya. Nah, setelah itu, setelah mendapatkannya ya, maka tinggal bagikan saja 0,75. Nah, 15 dibagi dengan 0,75, maka hasilnya itu adalah 20, terus 1 dibagi dengan 0,75, maka hasilnya itu adalah 1,33 QT. Nah, setelah itu, sudah dapatkannya MCT, kalian tinggal MRT yang di atas ya, yang tadi, ada MRT di atas, sama dengan MCT. Jadi kalian tinggal masukin lagi aja ya. Saya masukin. Nah, untuk ini, yang 2 Q-nya itu pindahkan ke ruas sebelah kanan, terus yang 20-nya itu ke ruas sebelah kiri, jadi min. Sedangkan yang 2 Q itu jadi plus. Maka 50 kurangi 20, hasilnya itu 30, terus 1,33 QT dikurangi dengan 2 Q, ditambah dengan 2 Q, maka hasilnya itu 3,33 QT. Nah, terus QT sama dengan, jadi 30 dibagi dengan 3,33, hasilnya itu adalah 9,01, atau bisa dibulatkan dengan 9 gitu ya. Setelah itu kita akan mencari P-nya. Nah, untuk P, kalian masukin lagi ya P yang di atas. Ada yang setelah kita cari. Q-nya ganti dengan angka 9. Jadi 50 kurangi 9 sama dengan 41. Nah, terus kita akan mencari MCT. MCT-nya ini yang 21,33 QT yang ini ya. Nah, MCT ini Q-nya ganti dengan 9. Q-nya ganti dengan 9, maka 20 tambah 1,33 kali 9, hasilnya itu adalah 31,97, atau kita bulatkan menjadi 32 pieces per hari. Setelah itu kita akan mencari MCJ. Nah, untuk mencari MCJ, kita kan sudah mendapatkan ya. Nah, ini ya, 32. Ini untuk MCJ-nya. Ya, jadi MCJ-nya itu diganti dengan 32 ini. Nah, setelah itu untuk MCJ-nya itu tinggal kalian tulis saja MCJ yang di atas ya. Nah, terus MCJ-nya ganti dengan 32 yang ini. Maka 32 sama dengan
28 tambah 4 Qj. Nah, 32 dikurangi dengan 28 dikarenakan pindah ruas ya. Maka hasilnya itu adalah 4. 4 dibagi 4, maka hasilnya itu 1. Qj-nya itu 1. Begitu juga dengan MCS. Ganti dulu. Kalian masukin dulu MCS yang ada. Terus ganti MCS-nya dengan 32. Maka 16 dikurangi dengan 32 dikarenakan pindah ruas ke kiri ya. Maka hasilnya itu adalah 16. Terus jadi 2 QS sama dengan 16. Nah, 16 dibagi dengan 2. Maka hasilnya itu QS-nya itu adalah 8. Terus kita akan mencari TCJ. Nah, TCJ ini kalian masukin lagi yang di atas. Nah, dikarenakan J ya, kita cari yang QJ-nya. QJ-nya itu adalah 1. Kalian tinggal masukin, ganti jadi Q-nya dengan angka 1. Jadi 10 tambah 28 kali Q, yaitu 1. Tambah 2 kali 1 pangkat 2. Nah, maka hasilnya itu adalah $40 per hari. Begitu TCS. Kalau TCS itu diganti Q-nya itu dengan 8 ya. Jadi 10 ditambah 16 kali 8, maka hasilnya itu adalah terus tambah 8 pangkat 2. Maka hasilnya itu adalah 10 tambah 128 ditambah 64. Terus setelah dijumlahkan, maka hasilnya adalah $202 per hari. Terus di sini juga ada laba. Laba itu rumusnya itu kayak tadi ya, yang di atas. P kali Q kurangi TCJ tambah TCS. P dikali Q 41 dikali dengan 9. Maka hasilnya itu adalah 369 dikurangi 242. Nah, 369 dikurangi 242, maka hasilnya itu adalah 127 per harinya. Jadi ini ya. Nah, setelah sini, nah ini udah ada ya P-nya, Q-nya. Jadi tinggal masukin aja di atas TCJ, TCR, TCS gitu ya. Nah, terus untuk kesimpulannya, yang A-nya itu penjualan kalkulator Casio di Pulau Jawa sebesar $40 per hari. Penjualan kalkulator Casio di Pulau Sumatera sebesar $202 per harinya. Nah, sedangkan untuk yang C, untuk laba yang diperoleh Casio sebesar 127 per harinya. Jadi multi-market ini sama dengan multi-market ya, multi-firms ini. Kalau multi-market itu revenue, kalau di sini itu adalah TC gitu ya, yang diketahuinya. Nah, setelah itu kita lanjut saja ke soal nomor 2. Nomor 4, maaf. Nah, nomor 4 itu ini ya. Saya pengusaha jaket kulit punya karyawan sebanyak 20 karyawan dengan jam kerja per hari yaitu adalah 7 jam. Saya mendapatkan WA pesanan jaket sebanyak 600 jaket dengan harga pesanan Rp210.000. Produk pertama dapat diselesaikan selama 240 menit atau 4 jam kerja. Jadi karyawan saya punya pengalaman membuat jaket 10%, kelipatan 2. Nah, biaya tenaga kerja per hari yaitu adalah Rp125.000. Sedangkan biaya bahan baku Rp150.000 per jaket. Nah, ini tanyakan A sampai F ya, A sampai G. Nah, kita pertama-tama tulis diketahuinya dulu. Pengalaman kerjanya itu adalah tadi ini ya. Pengalaman kerjanya itu adalah 10%. 10%. Jadi LC-nya itu adalah sama dengan 100 dikurangi 10. Jadi hasilnya itu 90%. Nah, 90% ini kalau didesimalkan adalah 0,9. Ya. Setelah itu kita akan mencari y-nya. Nah, yaitu kelipatan 2 kan tadi. Nah, ini kelipatan 2. Tulis kelipatan 2
mu, dan alfanya itu adalah 240 menit per jam. Alfanya itu dari mana? Dari sini. Produk pertama yang dapat diselesaikan selama 240 menit atau 4 jam kerja. Tulis. Setelah itu, X-nya itu berapa? X-nya itu dari sini. Nah, pesanan jaketnya itu adalah 600 jaket. Tulis X-nya. Setelah itu keuntungan. Keuntungan itu dapat dari ini. Ini ya. Terus ini biaya bahan baku tadi 150.000. Ini biaya bahan baku. Nah, terus biaya tenaga kerjanya adalah 125.000. Ya, ini biaya tenaga kerja BTK-nya ya. Ini. Terus harga pesanan. Harga pesanan itu dapat dari sini. 210.000. Terus jumlah karyawan. Tadi sudah disebutkan jumlah karyawannya itu 20. Terus jam kerja per harinya untuk karyawan dapat dari sini. Jam kerjanya. Nah, setelah kalian sudah memasukkan semua yang diketahui ya, maka kalian jawab ya. Jawab yang A dulu. Nah, yang A itu berapa jam rata-rata pesanan jaket dapat diselesaikan? Jadi, untuk rumusnya itu adalah koefisien ya. Koefisien itu kita ibaratkan dengan B kecil. Sama dengan log 1 dibagi LC. Log, terus log mu. Ya. Terus di sini log satunya itu satunya itu bagi 90% kan LC-nya itu di 0,9 masukin, terus mu adalah 2 kelipatan 2 di 2 jadi log 2. Terus log 1 dibagi 0,9 dibagi dengan log 2, maka hasilnya itu adalah log 1 dibagi 0,9 itu hasilnya itu adalah 0,045757. Terus sedangkan log 2 yaitu adalah hasilnya itu 0,301029. Nah, log ini kalian bisa cari di ini ya, bisa hitungnya itu di kalkulator. Nah, setelah itu 0,045757 dibagi dengan 0,301029. Maka hasilnya itu adalah 0,1520. Nah, setelah itu kalian tinggal masukin ke rumus yang Y, yaitu adalah sama dengan alfa kali X dikurangi B kecil. Di pangkatnya itu kurangi pangkat B kecil. Nah, jadi 4 dikali 600. 4-nya dari mana? Dari sini ya. 4 jam. Dikali dengan 600. 600-nya yang X yang di atas itu adalah ini ya, dari ini. Nah, ini X. Masukin saja. Di min pangkat 0,1520. Jadi dari sini. Maka didapatkan hasil 600 pangkat min 0,1520 itu adalah 0,37819. Nah, jadi 4 dikali 0,37819, maka hasilnya itu adalah 1,5127 jam. Nah, terus kita akan lanjut ke yang B. Yang B itu adalah berapa total pesanan yang dapat diselesaikan. Maka rumusnya itu adalah T ya dikali dengan T-nya itu yang ini ya, Y, yang Y dikali dengan X, yaitu produknya, jumlah produk ini, yang X di atas pokoknya. Ya, terus setelah itu 1,5217 ini dikali dengan 600, maka hasilnya itu adalah 907,62 jam. Nah, setelah itu berarti jam total pesanannya itu adalah ini ya.
Nah, terus untuk yang C, kapan pesanan jaket tersebut dapat diambil? Kalau pesanannya itu pada tanggal 8 Juni 2022. Nah, jadi gini aja. Tanggal pesanan itu jika diambil pada tanggal 8 Juni 2022. Berarti kapan pesanan jaket dapat diambil? Nah, kalian tinggal masukin yang ini ya, yang T. Terus dibagi dengan jumlah karyawan. Maka hasilnya itu adalah 45,38 jam. Nah, terus di sini 4,38 jam dibagi dengan 7 jam per hari, yaitu jam kerjanya per hari ya. Yang ini. Nah, jam kerja per hari ya. Nah, setelah itu dibagi itu, maka dapatkan hasil 6,483 atau dibuatkan dengan 7 hari. Jadi 8 kan tadi dari 8 Juni ya. 8 Juni 2022 ditambah 7 hari. Maka selesainya itu adalah 15 Juni 2022. Seperti itu. Terus, pesanan dapat diambil pada kalian simpulkan. Pesanan dapat diambil pada tanggal 15 Juni 2022. Nih ya. Setelah itu, pesanan diterima atau ditolak jika keuntungan yang diharapkan 15% dari HPP. Nah, kalian tinggal HPP itu adalah BTK-nya itu sama dengan 125.000. Nah, dikali dengan 1,5127. Maka 1,157 ini dari sini ya. Nah, dari Y. Maka dapatnya hasil yaitu 189.087,5 rupiah gitu ya. Terus bahan bakunya kalian masukin bahan bakunya yang diketahui ya. Terus ini ditambah. Terus setelah ditambahkan maka hasilnya itu adalah 339.087,5 rupiah gitu ya. Maka setelah itu 1 ditambah 0,15 dikali dengan 0,15-nya dari mana? 0,15-nya itu dari 15%. Nah, 15% itu kan kalau didesimalkan jadi 0,15. Nah, satunya itu dari rumus ya. Nah, setelah itu dikali dengan 339.087,5 rupiah. Maka setelah dikalikan maka didapatkan hasil 389.950,625 rupiah. Jadi pesanan atau harga minimal ya ini tuh. Nah, karena pesanan minimal di soal sebesar 210.000, maka pesanan itu ditolak dikarenakan yang di soal itu kan 210.000 itu lebih kecil daripada 389.950,625. Nah, terus di sini untuk yang E ditanyakan berapa harga minimal yang seharusnya diterima. Nah, ini kan harga minimalnya sudah dihitung, jadi kalian tinggal masukin yang ini aja. Nah, jadi harga minimal yang seharusnya diterima adalah 389.950,625 gitu ya. Terus untuk yang F, ternyata WA pesanan jaket tersebut dari teman saya, sehingga saya tidak mungkin saya menolak pesanannya. Kalau pesanan tersebut terpaksa saya terima, saya mengalami keuntungan atau kerugian, berikan alasannya gitu ya. Nah, terus di sini, jika pesanan tersebut terpaksa diterima, maka akan mengalami kerugian. Ya. Nah, hal ini dikarenakan minimal pesanannya itu kan 389.950,625 rupiah jika ingin mendapatkan keuntungan 15% dari HPP ya gitu. Sementara itu pada soal hanya berkisar 210
ribu, sehingga tidak akan mencapai keuntungan yang diinginkan gitu. Nah, setelah itu yang G, berapa persen keuntungan atau kerugian kalau pesanan terpaksa saya terima? Nah, persentase keuntungan atau kerugian jika terpaksa diterima pesanan, yaitu cara menghitungnya itu adalah ini, harga yang di soal itu, terus dikurangi dengan minimal. Nah, terus dibagi dengan ini juga, 339,087,5 dikali 100% ya. Nah, maka 210.000 dikurangi 339,087,5 itu hasilnya itu adalah min 129.087,5. Nah, dibagi dengan 339.087,5. Nah, dikali 100. Nah, maka hasilnya itu, hasil pembagian dari ini ya. Hasilnya itu adalah min 0,38069 atau jika dipersenkan. Nah, ini kan bentuknya desimal. Nah, jika dipersenkan ya kali 100%, maka hasilnya itu min 38,069%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persentase kerugian yang diperoleh sebesar min 38,069%. Nah, mungkin ini akan menjadi soal penutup bagi pembahasan kita kali ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.